Chemist Fun Asam Basa. Kompetensi inti pada materi ini adalah nomor 3 dan kompetensi dasar nomor 3.10. Menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan atau pH larutan. Tujuan dalam pembelajaran kali ini yang pertama memahami ciri-ciri umum senyawa asam dan senyawa basa, memahami serta membedakan senyawa asam basa menurut teorinya Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Sifat dari senyawa asam umumnya yang pertama berasa asam seperti asam askorbat dalam jeruk. Kedua, bersifat korosif atau membuat logam menjadi cepat berkorosi atau berkarat. Yang ketiga, mengubah laktos biru menjadi laktos merah saat terkena larutan asam. Contoh dari senyawa asam, untuk asam kuat sendiri memiliki pH kurang dari 7 dan menjauhi 7 seperti pH 1, pH 2. Contohnya adalah asam nitrat, asam sulfat, asam klorida, asam bromida, dan asam iodida. Sedangkan pH yang kurang dari 7 tapi mendekati 7 seperti pH 5, pH 6 merupakan asam lemah. Contohnya asam asetat, asam fosfat, asam fluorida, dan asam nitrit, dan sebagainya. Untuk sifat umum dari senyawa basa, yang pertama berasa pahit. Contohnya seperti sabun. Kemudian bersifat kaustik atau merusak kulit. Yang ketiga, mengubah laktos merah menjadi biru saat terkena larutan basah. Contoh dari senyawa basa, untuk basa kuat sendiri terdiri dari logam golongan 1A atau 2A yang berikatan dengan ion hidroksida, di mana pH-nya mendekati 14 tapi lebih besar dari 7 seperti pH 13, pH 12. Contohnya adalah kalium hidroksida, litium hidroksida, magnesium hidroksida, dan kalsium hidroksida, dan sebagainya. Sedangkan logam selain golongan 1A dan 2A yang berikatan dengan ion hidroksida merupakan basa lemah yang pH-nya menjadi 14 tapi lebih besar daripada 7 seperti pH 8, pH 9. Contohnya amonia, aluminium hidroksida, besi hidroksida. Nah, kita masuk ke konsep asam basa yang pertama, yaitu Bapak Arrhenius menemukan bahwa asam adalah zat yang melepaskan ion hidrogen dalam air, sedangkan basa adalah zat yang melepaskan ion OH- atau hidroksida dalam air. Seperti persamaan berikut ini. Nah, di sini ada HCl dan juga NaOH yang sama-sama dalam air. Maka di sini untuk HCl terdapat ion H+, sedangkan pada natrium hidroksida terdapat ion OH-. Tetapi menurut Bronsted-Lowry, Arrhenius masih memiliki kelemahan di mana dia dalam air saja, sehingga Bronsted-Lowry mengumumkan bahwa asam donor proton ion H+, sedangkan basa sebagai penerima proton ion H+. Di sini ada HCl yang memiliki H+ yang akan disumbangkan kepada H2O untuk membentuk H3O+, sehingga asam di sini adalah HCl, sedangkan hasilnya yaitu Cl- yang setelah galangan H+ disebut basa konjugasi, sehingga disebut HCl dan Cl- ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Sedangkan untuk H2O yang sudah menerima H+ dari HCl maka disebut basa, dan hasilnya membentuk H3O+ sudah menerima H+ disebut asam konjugasi. Untuk teori yang ketiga, yaitu menurut Bapak Lewis, asam adalah penerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron bebas. Di sini ada NH3 yang direaksikan dengan BF3 membentuk NH3BF3. NH3 memiliki pasangan elektron bebas yang disumbangkan kepada BF3 untuk membentuk NH3BF3, sehingga di sini NH3 sebagai basa, sedangkan BF3 sebagai asam. Sekian materi kita hari ini, sampai jumpa pada materi berikutnya.